Yo Mas Bro, welcome back to Bojoni Mom. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini saya masih bersama si Loreng Trenteng Teng. Wih, mantap jiwa. Hari ini saya pengen memberikan informasi buat kalian tentang bagaimana cara merawat Ninja Air ini supaya awet dan umurnya panjang. Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan? Di video kali ini akan saya sampaikan kepada kalian semuanya. Ini versi saya sendiri ya, lagi-lagi ini versi saya sendiri. Kalau kalian punya versi sendiri silahkan tulis di kolom komentar, ditambahkan di situ supaya rekan-rekan juga tahu apa saja yang harus diperhatikan pada motor Ninja Air ini supaya lebih awet dan juga tahan lama, gitu ya bro. Buat kalian yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe dulu. Buat kalian yang belum follow Instagram saya silahkan follow dulu di bawah @bojonimom, diramekan di situ. Seperti apa pembahasannya, langsung saja ini dia. Oke, hal pertama yang bener-bener harus kalian perhatikan adalah bagian oli samping bro. Oli samping itu ada di sini. Tak buka dulu ya. Oke, oli samping di Ninja Air itu ada di sini ya. Ini adalah tabung oli samping. Jangan sampai salah. Jangan sampai radiator kalian isi oli samping itu nanti jeblok. Ini adalah oli sampingnya, tabung oli sampingnya. Dan di sini adalah indikator oli sampingnya ada di sini gitu loh. Jadi oli samping di Ninja Air itu fungsinya sangat vital ya. Karena dia melumasi area ruang bakar. Kalau sampai kalian telat ngisi oli samping di area ruang bakar asat tidak ada pelumasan, wis dijamin kalian akan tombok katok. Kenapa? Ya karena kalau ruang bakar nggak ada pelumasan seperti apa? Bloknya bisa baret, pistonnya macet, dan lain sebagainya. Kalian beli blok silinder aja itu harganya udah lumayan. Belum lagi pistonnya, belum lagi stang pistonnya, dan lain sebagainya. Pokoknya biayanya sangat mahal, dijamin kalian tombok katok. Jadi jangan sampai kalian telat ngisi oli samping. Perhatikan terus setiap hari gimana kondisi oli sampingnya. Begitu bro. Jadi kehabisan oli samping sama kehabisan bensin itu lebih fatal kalau kalian kehabisan oli samping. Kenapa? Karena kalau beli kehabisan bensin, kalian paling nuntun sedikit, nyari pom bensin ketemu udah selesai. Tapi kalau kehabisan oli samping, harus dijamin di area ruang bakar, wis kalian tombok katok di situ. Jadi yang paling penting banget di motor Ninja Air kalian harus perhatikan adalah bagian oli sampingnya. Buat kalian yang agak pikon-pikon dikit, kalian harus waspada. Waspada, harus diingat-ingat kapan harus ngisi oli samping. Terus gimana bang caranya biar kita nggak lupa ngisi oli samping? Itu ada banyak ya caranya. Yang pertama, kemungkinan kalian harus lakukan ini. Kalian harus tahu ketika tabung ini kalian isi penuh oli samping itu bisa buat menempuh jarak berapa kilometer. Silahkan dilakukan pengetesan sendiri, kira-kira kalau diisi penuh bisa buat berapa kilometer, buat patokan gitu loh. Kalau motor saya ini kurang lebih kalau tak isi penuh itu bisa menempuh jarak kurang lebih 1000 km. Jadi sebelum 1000 pasti saya udah isi oli sampingnya penuh kembali gitu bro. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kalian cek di sini. Ini adalah indikator oli samping. Kalau giginya masuk ini harusnya mati. Tapi kalau gigi masuk dia masih nyala merah, berarti oli sampingnya harus segera diisi, jangan lama-lama. Kalau lagi riding ini nyala ya memang harus segera nyari oli samping atau berhenti dulu. Karena kalau kalian paksakan nanti akibatnya sangat fatal di area ruang bakar gitu bro. Terus cara yang ketiga adalah kalian cek terus bagian sini. Ini dibuka ya. Buka, cek terus. Ini masih kelihatan nggak oli sampingnya? Kalau dia udah nggak kelihatan, saran saya segera diisi supaya dia kelihatan lagi atau kalian langsung isi full aja. Itu amannya seperti itu. Kalau di tempat saya ini kan masih kelihatan ya, masih aman lah. Gitu loh. Itu adalah cara yang ketiga. Dan saya kasih saran buat kalian yang mau perjalanan jarak jauh, misalnya touring keluar kota atau jarak yang jauh banget ya 1000 km lebih lah. Itu kalian kalau pas berangkat itu diisi penuh dulu. Dan juga bawa oli samping cadangan, yang jagani gitu loh. Jagani kan di tengah jalan habis kan repot. Kalau di tengah hutan ternyata oli sampingnya habis, nggak bawa oli samping cadangan, ya itu repot sendiri. Jadi kalian harus perhatikan oli samping ini jangan sampai telat ngisinya gitu bro. Kalau 1000 km lebih ya pokoknya yang jaraknya jauh banget lah, itu kalian harus isi penuh dan juga bawa oli samping cadangan. Apalagi kalau kalian lewat hutan, nah itu malah bahaya banget kalau sampai kehabisan oli samping gitu bro. Yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah oli mesin. Oli mesin ini yang ditobang. Oli mesin itu ada di sebelah kanan, di blok mesin sebelah kanan. Di sini bro. Di sini ada indikator kaca. Ini harus kalian perhatikan terus. Harus kalian perhatikan terus secara berkala ya di sini. Kalau dia masih bening berarti dia masih bagus. Tapi kalau olinya ini udah agak budak, agak keruh, itu kemungkinan besar dia memang harus minta ganti. Tapi kalau ininya putih susu, udah warnanya putih, itu berarti ada problem di dalam sini. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar adalah seal water pumpnya bocor sehingga air radiator nyampur dengan oli mesin. Jadi warnanya jadi putih. Solusinya apa bang? Solusinya ya dibongkar, dikuras, seal water pumpnya diganti. Kalau memang itu problemnya, ya udah terus diisi oli lagi, begitu bro. Jadi kalian harus perhatikan di sini bagaimana kondisi olinya, apakah masih bening, keruh atau berwarna putih bro.
Terus untuk oli mesin ini pergantiannya setiap berapa kilometer Bang, itu ada beberapa versi, ada 2 versi ya. Versi yang pertama adalah setiap 3000 km sekali ganti oli atau setiap 3 bulan sekali ganti oli. Versi yang kedua adalah setiap 7500 km sekali ganti oli atau 1 tahun sekali ganti oli. Terserah kalian pilih yang mana. Versi pertama atau versi kedua, 3 bulan atau 1 tahun, terserah kalian. Tapi kalau saya setiap 3 bulan sekali atau 3000 km sekali. Kenapa Bang? Karena saya pakai oli murah bro. Udah itu aja alasannya, karena saya pakai oli murah, oli 40 ribuan lah. Kalau olinya mahal mungkin pakai motul 5100 lah, mungkin itu 1 tahun masih bisa. Karena oli mahal dan murah itu pasti ada bedanya bro, pasti ada bedanya. Oli mahal itu dia mungkin nggak cepat panas, terus halus, mampu meredam getaran-getaran atau di area transmisi ini. Shiftingnya juga lembut, halus, smooth gitu loh. Kalau oli murah pasti ada bedanya, mungkin cepat panas, agak kasar dan lain sebagainya. Pokoknya oli murah dan mahal pasti ada bedanya. Saran saya kalau oli murah jangan lama-lama ganti oli, wes itu aja. Itu aja kuncinya. Kalau oli murah jangan lama-lama ganti oli. Saran saya di 3000 km sekali atau 3 bulan sekali. Tapi kalau kalian pakai oli mahal, oli moto 5100, kemungkinan 1 tahun masih bisa lah. Jadi saran saya itu terserah kalian pilih yang mana, setiap 3 bulan atau 1 tahun. Monggo dipilih sesuai dengan kemampuan finansial kalian, wis. Ngono wae bro. Jadi yang pertama oli samping, yang kedua adalah oli mesin. Jadi memang oli mesin di motor 2 tak ini dia hanya melumasi bagian transmisi. Dia tidak akan ketemu dengan oli samping kecuali kalau ada problem. Kalau ada problem baru dia ketemu dengan oli samping. Tapi kalau nggak ada, dia punya fungsi sendiri-sendiri. Oli samping ada di ruang bakar, oli mesin melumasi bagian transmisi. Ngono Mas Bro. Yang ketiga adalah bagian karburator. Karburator ini yang ditobang. Karburator itu ada di sini ya. Ini adalah karburator Mikuni VM28. Nah, karburator ini juga harus kalian lakukan perawatan secara rutin, bro. Setiap 3000 km atau 3 bulan sekali harus kalian bersihkan. Terserah kalian bersihkan sendiri atau ke bengkel. Bersihkan sendiri dia lebih ngirit, atau ke bengkel umum bisa, ke bengkel Kawasaki bisa. Intinya kalian harus bersihkan secara rutin. Kenapa? Karena karburator ini fungsinya sangat vital. Dia yang menyuplai campuran bahan bakar dan udara ke area ruang bakar, bro. Jadi harus dibersihkan supaya nggak ada kotoran, nggak ada sumbatan. Dan juga kalau ada masalah problem di dalam karburator, segera bisa ditangani saat dibersihkan itu, bro. Karena kalau kalian udah lama nggak pernah dibersihkan, pasti nanti tahu-tahu di jalan ada problem. Bisa macet, banjir, terus motornya nggak enak, tarikannya nggak enak. Nah itu nanti bisa terjadi di jalan kalau perawatannya nggak rutin. Jadi karburator ini setiap 3000 km itu bisa dibersihkan sendiri atau ke bengkel gitu ya, bro. Jadi oli samping, oli mesin, karburator itu nomor 3. Sekarang kita bahas yang nomor 4. Nomor 4 apa bang yang harus dirawat dan diperhatikan? Adalah bagian blok mesin atau blok silinder. Blok silinder itu ada di sini, itu dia, blok silinder. Nah, blok silinder ini kan itu di dalamnya ada area ruang bakar ya, bro. Ada piston, ada blok silinder itu sendiri, ada stang piston dan lain sebagainya. Itu juga harus dibersihkan secara berkala, bro. Kenapa? Karena di dalam situ ada oli samping. Oli samping itu dia pasti akan meninggalkan kerak di situ. Jadi harus dibersihkan secara berkala supaya dia tarikannya lebih enteng. Karena kalau semakin banyak kerak yang ada di situ, tarikan motor menjadi lebih berat. Apalagi kalau kalian pakai oli samping murah, bro, itu keraknya dia pasti lebih banyak gitu loh. Jadi area situ dibongkar nggak masalah, dibersihkan. Kalau memang kotor tok ya dibersihkan. Kalau memang ada part yang harus diganti ya segera diganti, nggak masalah. Bongkar situ tuh nggak masalah, yang penting part di dalamnya sehat, wis ngono wae. Nggak usah mikir neko-neko gitu loh. Jadi kalau di dalamnya diganti dengan part original, sekalian nggak masalah, nggak usah mikir neko-neko, karena yang penting kesehatannya terjaga. Daripada masih segel nggak pernah dibongkar tapi di dalamnya rusak, nah itu malah jelek kondisinya gitu loh. Jadi harus dilakukan perawatan di area blok silinder itu. Caranya gimana bang? Ya caranya dibongkar. Itu setiap ya setahun sekali lah. Setahun sekali kalian bongkar, cek bagian dalam, di bagian ruang bakar apakah bloknya ada baret atau stangnya bisa oblak, pistonnya gimana kondisinya dicek dan juga dibersihkan. Kalau memang kotor tok ya dibersihkan. Kalau memang ada part yang harus diganti ya diganti sekalian pakai part original, ngono bro. Karena nggak mungkin part-part di dalam mesin ini dipakai seumur hidup, nggak ganti itu nggak mungkin. Pasti juga ada umurnya, ngono bro. Jadi yang keempat adalah bagian blok silinder itu harus dibersihkan secara berkala supaya kondisinya prima terus. Ngono bro. Mantap jiwa. Selanjutnya adalah di bagian super caps. Super caps itu yang ditobang. Super caps ada di sini bro. Saya tak buka kayak panas lagi. Ora. Iya.
Jas. Nah, super caps itu ada di sini ya. Itu dia super capsnya di sini. Dia akan buka di RPM kurang lebih 7000. Dia akan buka, bro. Jadi kalau kalian geber di RPM 7000, dia akan buka untuk memberikan tenaga tambahan di motor ini. Kalau sampai di RPM 7000 dia nggak buka, berarti dia macet. Kemungkinan besar juga kotor. Jadi super caps ini saran saya juga dibersihkan sekaligus membersihkan karburator. Jadi setiap 3000 km, setiap 3 bulan sekali dibersihkan untuk menjaga kesehatannya, supaya dia nggak macet dan tenaganya jos gandos kotos-kotos. Karena kalau Ninja RR tanpa super caps itu yo piye yo, tenaga atasnya nggak ada gitu loh. Karena yang memberikan tenaga tambahan di RPM tinggi atau di putaran tinggi itu ya super caps ini. Jadi ini harus dijaga, harus dirawat, harus dibersihkan secara rutin supaya dia nggak macet gitu, bro. Taunya macet atau enggak gimana, Bang? Biasanya kalau kalian geber di RM 7000 dia nahan, itu kemungkinan macet. Atau kalian bisa coba sendiri saat kondisi berhenti seperti ini, dibuka toh, terus ini digeber di RPM 7000. Nah, kalau dia buka ya berarti nggak macet. Tapi kalau dia diem aja berarti ya ada problem. Jadi harus segera diperbaiki supaya tenaganya jos gandos lagi. Begitu, saudara. Kita tutup lagi ya, nggak kotor nanti. Yang selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah bagian radiator, bro. Radiator ini yang di bang, radiator ada di sini, bro. Itu dia. Nah, itu kalian bisa cek secara rutin ya, gimana kondisi air radiatornya. Atau kalian bisa coba motor ini. Kalau memang kalian pakai nyantai, kok indikator suhunya naiknya cepet, naiknya setengah, nah itu berarti ada problem kemungkinan di radiatornya. Kalian harus cek airnya, coolant-nya itu dicek apakah dia masih bening atau udah keruh atau ada gumpalan. Kalau ada gumpalan berarti harus segera diservis. Harus segera diservis supaya dia performanya kembali normal kembali gitu loh. Kalau servis radiator kurang lebih 100 ribuan udah bagus lah. Nanti dia akan kembali normal ya kan. Kalau dia udah keruh ya diganti dengan coolant yang baru, cairan pendingin yang baru yang kualitasnya bagus ya. Jangan pakai yang abal-abal supaya performanya juga bagus untuk mendinginkan suhu dari motor ini gitu, bro. Jadi untuk radiator ini saya baca di buku pedoman pemilik itu diganti setiap 3 tahun sekali, bro. Tapi kalau sebelum 3 tahun kalian ganti itu lebih bagus. Atau kalau kalian cek terus kondisinya udah keruh, kalian juga harus langsung ganti aja, nggak usah nunggu 3 tahun. Jadi sesuaikan dengan kondisi motormu, apakah air radiatornya atau radiatornya berfungsi secara normal atau enggak. Itu bisa dirasakan sendiri. Kalau suhunya naiknya cepat, berarti dia ada problem di area radiator ini. Gitu, bro, jangan sampai kalau dia gampang panas motornya kalian lanjutkan terus, nanti bisa-bisa jadi apa ya, overheat. Itu malah bahaya buat motornya. Jadi kalau memang ini naiknya cepat, kalian berhenti aja, berhenti dulu biar mesin dingin dulu. Setelah itu dicek radiatornya dan juga diservis atau bagaimana, pokoknya supaya radiatornya berfungsi seperti semula kembali gitu loh. Jadi jangan dipaksakan. Kalau udah ini naiknya tinggi sekali, jangan dipaksakan untuk riding terus, harus berhenti supaya mesinnya dingin dulu baru dipakai lagi. Begitu, bro, jos gandos. Selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah bagian busi. Busi nanti toh, bang, busi ya yang kene. Wah, itu dia businya. Busi ini juga harus dicek kondisinya seperti apa. Kalau dari buku pedoman sih dia setiap setahun sekali harus ganti busi, kalau manut buku pedoman ya. Atau kalau enggak ya kalian cek terus gimana kondisinya. Kalau udah nggak bagus segera diganti aja. Takutin kalian nggak tahu nanti di tengah jalan macet malah bingung, padahal cuma businya yang mati gitu loh, bro. Jadi yang terakhir adalah busi, seperti itu, bro. Mungkin itu dari saya. Kalau kalian ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar ya, karena masih banyak sebenarnya, tapi kalau tak jelasin semua yo nanti kehabisan waktunya. Kalian aja silahkan komen di kolom komentar apa aja yang harus diperhatikan supaya motor Ninja R ini awet dan tahan lama. Ngono, bro. Ini dia motor saya Ninja R Trenteng Siloreng. Wis masih standar ting-ting ya. Wis ngene sik wae lah. Nanti modifnya nanti dulu. Karena juga jarang tak pakai. Jadi seperti ini kondisi motor saya. Oke, mantap. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang belum tahu jadi tercerahkan apa saja yang harus diperhatikan supaya Ninja R kita ini umurnya panjang gitu ya, bro. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton terus video-video Bojanimom selanjutnya.